Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih buat teman-teman yang sudah menonton video-video saya. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan video yang telah saya buat, yaitu bab 12. Sebelum saya melanjut ke bab 12, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sonia Hadismi dengan NPM A1021012 dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Kristiawan. Saya berasal dari Universitas Bengkulu. Bab 12 yaitu kepemimpinan sekolah efektif. Konsep kepemimpinan, ada beberapa pendapat para ahli mengenai kepemimpinan, yaitu menurut Siagian, kepemimpinan merupakan motor penggerak dari semua sumber dan alat-alat yang bersedia bagi suatu organisasi. Menurut Tri, kepemimpinan merupakan hubungan antara seseorang pemimpin dalam memengaruhi orang lain untuk bekerja sama secara sadar dalam hubungan tugas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Menurut Suprayoga, kepemimpinan adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi seseorang atau sekelompok orang untuk bekerja secara bersama tanpa paksaan dalam mencapai tujuan dari suatu organisasi. Menurut Said, unsur-unsur dalam kepemimpinan memberi motivasi, mampu untuk mencapaikan rasa percaya diri, mempengaruhi dan mempergerakkan. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi perilaku kepemimpinan. Yang pertama, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri kepemimpinan itu sendiri. Misalnya pengertian tentang kepemimpinan. Yang kedua, nilai atau hal yang bekerja dalam kepemimpinan. Selanjutnya, cara orang menduduki pangkat kepemimpinannya. Selanjutnya, pengalaman dalam kepemimpinan. Dan yang terakhir, pandangan seseorang tentang manusia. Yang kedua, faktor yang berasal dari kelompok yang dipimpin, keadaan kelompok seperti kematangan, kekompakan, latar belakang pendidikan, pengalaman, latar belakang sosial budaya. Yang ketiga, faktor lembaga yang dipimpin seperti jenis dan tujuan sekolah, kurikulum. Yang keempat, faktor-faktor legal. Seseorang pemimpin pendidikan akan berharap dengan peraturan-peraturan formal dari instansi struktur di atasnya dan akan mempengaruhi perilakunya, misalnya PP, undang-undang, dan kebijakan lainnya. Dan yang terakhir, faktor lingkungan sosial merupakan keadaan masyarakat sekitarnya, misalnya ekonomi, pandangan masyarakat, pendidikan masyarakat, dan faktor perubahan dan pembaruan dalam teori dan bidang pembaruan atau bidang pendidikan seperti perubahan kurikulum, kemajuan iptek. Teori-teori kepemimpinan ada 5, yaitu teori orang terkemukakan, teori lingkungan, teori pribadi dalam situasi, teori interaksi dan harapan, dan terakhir teori humanistik. Selanjutnya yaitu syarat dan prinsip kepemimpinan pendidikan. Menurut Asmendri mengungkapkan proses syarat dalam proses seorang pemimpin pendidikan adalah yang pertama, seseorang pemimpin harus memiliki kepribadian yang terpuji, antara lain periang, ramah, bersemangat, pemberani, murah hati, dan sopan, percaya diri, memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Yang kedua, paham dan menguasai tujuan yang hendaknya dicapai dan mampu mengkomunikasikan kepada bawahannya. Yang ketiga, memiliki wawasan yang luas di bidang tugasnya dan bidang-bidang lain yang relevan. Yang terakhir, berpegangan pada prinsip-prinsip umum pendidikan yang meliputi konstruktif, kooperatif, kreatif, mendelegation yang baik, profesional, memahami dan menerapkan prinsip kepemimpinan Pancasila yang dikembangkan Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya itu fungsi-fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Kepemimpin sebagai komunikasi merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif.
Yang kedua, fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi partisipasi dalam. Fungsi ini, pimpinan berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya. Berpartisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya, tetapi dilakukan secara terkendali dan kerjasama ya, dengan tidak mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Yang keempat, fungsi delegasi. Fungsi ini dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang yang menempatkan keputusan baik melalui persetujuan maupun tidak dari atasan. Dan yang terakhir, fungsi pengadilan. Fungsi ini bermaksud bahwa kepemimpinan yang efektif mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Fungsi ini dapat mewujudkan melalui kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi dan pengarahan. Selanjutnya itu kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Menurut Martin, ada 7 indikator kepemimpinan kepala sekolah yang efektif. Yang pertama, memiliki visi yang sangat kuat tentang masa depan sekolahnya dan mampu mendorong semua warga sekolah untuk mewujudkan tujuan sekolah. Yang kedua, memiliki harapan tinggi terhadap prestasi peserta didik dan kinerja seluruh warga sekolah. Yang ketiga, senantiasa memprogramkan dan menyempatkan diri untuk mengadakan pengamatan terhadap berbagai aktivitas guru dan mempelajari di kelas, serta memberikan umpan balik yang positif dan konsultif dalam rangka memecahkan masalah dan memperbaiki pembelajaran. Yang keempat, mendorong memanfaatkan waktu secara efisiensi dan merancang prosedur untuk meminimalisasi stres, konflik negatif. Yang kelima, gunakan berbagai sumber belajar dan melibatkan seluruh warga sekolah secara kreatif, produktif, dan akuntabel. Yang keenam, memantau kemajuan peserta didik baik secara individual maupun kelompok, serta memanfaatkan informasi untuk mengarahkan perencanaan pembelajaran. Yang ketujuh, melakukan evaluasi dalam perbaikan secara berkeseimbangan. Kunci sukses kepemimpinan. Menurut Mulyasa, ada 10 kunci sukses kepemimpinan kepala sekolah. Yang pertama, visi dan misi yang utuh. Yang kedua, tanggung jawab. Yang ketiga, keteladanan. Yang keempat, memperdayakan staf. Yang kelima, mendengarkan orang lain. Yang keenam, memberikan layanan prima. Yang selanjutnya, mengembangkan orang. Yang selanjutnya, memperdayakan sekolah dan fokus dan peserta didik. Dan terakhir, manajemen yang mengutamakan praktik. Gaya-gaya kepemimpinan yaitu pemimpin yang membuat keputusan sendiri karena kekuasaan terpusatkan dalam diri satu orang, memberikan kekuasaan pada bawahan. Kepemimpinan yang berkonsultasi dengan kelompok. Seseorang pemimpin yang mempunyai tipe ini hanya nampaknya saja yang demokratis, padahal sebenarnya tidak bersifat otoritatif atau absolut. Baiklah, itulah materi-materi dari saya. Jika ada kesalahan dari kata-katanya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bab selanjutnya.